Halo sobat bola sekalian, sepak bola Indonesia tentu selalu punya banyak cerita, khususnya terkait rivalitas. Kadang panas, kadang keras, tapi di balik itu semua, sebenarnya ada juga cerita tentang persaudaraan. Salah satu yang paling terkenal dulu adalah hubungan antara Bobotoh dan juga Bonek. Dua kelompok supporter besar yang pernah menunjukkan ke publik bahwa rivalitas sepak bola gak harus selalu tentang permusuhan. Mereka pernah duduk di tribun yang sama, saling balas cen, bahkan membuat koreografi tentang persaudaraan. Tapi sekarang, sayangnya cerita manis tersebut malah berubah 180 derajat. Hubungan yang dulu hangat perlahan mulai renggang, sindiran muncul di sosial media, ejekan banyak terdengar, hingga puncaknya adalah insiden yang baru aja terjadi di Surabaya. Ketika beberapa anggota Viking datang dengan niat baik, mereka datang dengan tujuan untuk bersilaturahmi, untuk memperbaiki hubungan, tapi justru yang mereka terima adalah pengeroyokan dari oknum supporter. Situasi ini jelas menimbulkan kekecewaan besar, bahkan Viking Persib Club sendiri sampai mengambil sikap tegas, yaitu menjaga jarak dengan Bonek untuk sementara waktu. Pertanyaannya sekarang, kenapa hubungan yang dulunya begitu dekat bisa berubah sampai sejauh ini? Gimana kronologi yang terjadi? Apakah sikap yang diambil oleh Viking udah tepat? Dan apakah persaudaraan antara Bobotoh dan juga Bonek masih bisa diperbaiki? Semua hal tadi bakal kita bahas lengkap di sini. Biar kita semua bisa paham, pastiin kalian tonton video ini sampai akhir. Bareng gue Zidane Fatoni, langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Yang pertama, kita bahas dulu sedikit tentang kronologi yang terjadi itu sebenarnya gimana. Jadi penjelasan ini gue mengutip langsung dari kawan-kawan Viking yang terlibat dalam kejadian. Bahwa kejadian ini terjadi di H-1 pertandingan antara Persebaya Surabaya versus Persib Bandung. Waktu itu sebagian rombongan Viking datang ke Surabaya dengan niat untuk nonton pertandingan, sekaligus menjalin silaturahim dengan beberapa kelompok supporter Bonek, yang rombongan Viking ini bahkan ditemani oleh perwakilan dari supporter Bonek untuk melakukan silaturahim ke tiap kelompok tribun supporter Bonek. Mulai dari tribun Persebaya sampai Kiamat, tribun Kidul, hingga Gate 21. Yang semua kelompok tersebut nyatanya sangat menyambut positif kedatangan perwakilan Viking untuk bersilaturahim. Mereka banyak ngobrol, bertukar pikiran, ngajak buat ayo nonton bareng di tribun, sampai mereka juga diskusi tentang gimana caranya merawat persaudaraan antara Viking dan Bonek yang sekarang mulai rapuh. Pokoknya kawan-kawan dari Viking ini benar-benar disambut hangat sama perwakilan dari Bonek. Nah, setelah rombongan Viking ini selesai silaturahim, mereka pulanglah ke hotel sekitar jam 12:30 pagi yang juga ditemani oleh perwakilan dari Viking Surabaya. Setelah sampai di hotel, ketika mereka lagi ngurus administrasi untuk check-in, ternyata tiba-tiba sekitar 30 orang yang pakai atribut bebas dan jaket hitam melakukan serangan ke kelompok Viking yang ada di area hotel. Yang serangan itu juga dilakukan sampai masuk ke area lobi hotel. Bahkan parahnya, akibat dari serangan ini, sampai ada korban dari pihak Viking Surabaya. Yang korban ini mengalami luka di tubuhnya, bahkan di kepala. Gak cuma bikin korban jadi luka, tapi oknum ini malah ngerampok barang-barang si korban. Mulai dari kaos, sepatu, jaket, HP, dan uang tunai yang kurang lebih nilainya 1.500.000. Yang kalau ditotal, kerugiannya itu bisa nyampe angka 11 juta rupiah. Gila kan? Parah banget ya. Udah melakukan aksi kekerasan, ngeroyok orang, ngerampok pula. Dan gak selesai sampai di situ, karena setelah insiden tersebut, pihak hotel dan pihak Viking itu kan koordinasi bareng polisi dan juga Bonek. Nah, di sekitar jam 3 paginya, ada lagi oknum yang berjumlah 3 orang yang melakukan serangan, yang kali ini serangannya pakai petasan. Jadi petasan tuh diarahin ke area hotel dan orang-orang di sana. Otomatis semua pihak yang ada di situ melakukan pengejaran lah, termasuk polisi dan kawan-kawan dari Bonek itu sendiri. Yang akhirnya beberapa pelaku berhasil ditangkap dan sekarang urusannya tentu dengan pihak kepolisian. Nah, tentu dari kejadian yang udah terjadi ini memang sangat disayangkan karena pada dasarnya kawan-kawan Viking datang ke sana udah dengan niat yang sangat baik. Bahkan perwakilan dari Bonek pun udah memberikan sambutan yang sangat baik juga. Silaturahim di antara mereka udah terjalin dengan baik. Tapi sayangnya, momen tersebut malah dirusak oleh segelintir oknum yang gak punya akal sehat. Kenapa gak punya akal sehat? Ya, memang kalimat apa lagi yang cocok buat menggambarkan oknum-oknum gak jelas ini? Apa yang dilakukan oleh mereka semata-mata memang cuma gara-gara kebencian yang didasari sama aksi mereka sendiri yang gak waras. Karena yang namanya rivalitas sepak bola, gak ada yang sampai sejauh itu. Tindak kekerasan, tindak kriminal, merampas harta orang lain, itu adalah hal yang sangat bertentangan sama rivalitas itu sendiri. Kata rivalitas sama sekali gak bisa dijadikan sebagai pembenaran untuk mereka melakukan hal-hal yang demikian.
Tapi ada hal yang sangat penting juga untuk kita pahami. Ini gua pengen menekankan kepada semuanya bahwa kita jangan memukul rata kesalahan ini adalah kesalahan yang dilakukan oleh kawan-kawan dari bonek. Kita jangan memukul rata bahwa ternyata bonek kayak gitu ya, suka kekerasan. Enggak, jangan kayak gitu. Karena faktanya yang melakukan aksi ini adalah segelintir oknum. Bahkan tadi kita udah tahu sendiri kan, kalau sebagian bonek lainnya, khususnya para petinggi mereka, justru mereka bersikap dengan sangat bijak dan menyambut hangat kedatangan kawan-kawan dari Viking. Maka yang harus kita fokuskan di sini untuk kita kecam, kita benci dan berantas, bukan boneknya, melainkan para oknum yang melakukan tindak kekerasan tersebut. Dan atas kejadian ini, sekarang Viking Persib Club mengambil sikap yang sangat tegas. Ada 5 poin yang mereka sampaikan dalam menanggapi kejadian tersebut. Intinya, mereka sangat menyayangkan kejadian ini. Mereka nggak akan membalas segala macam bentuk provokasi yang udah dilakukan oleh pihak lain. Dan poin yang paling di-highlight dari statement tersebut adalah Viking Persib Club mengambil sikap untuk menjaga jarak dan mengistirahatkan slogan Viking Bonek Satu Hati. Sederhananya adalah Viking sekarang nggak mau berurusan dulu dengan bonek. Kenapa? Bukan karena mereka benci sama bonek, bukan karena mereka menganggap bahwa ini adalah kesalahan bonek, dan bukan karena mereka ingin merawat pertikaian yang terjadi. Melainkan langkah ini dilakukan dengan tujuan agar kedua pihak bisa sama-sama melakukan refleksi, bermuhasabah, mikir nih, apakah situasi yang sekarang terjadi itu adalah hal yang baik atau bukan? Salahnya di mana? Apa yang harus diperbaiki? Supaya kedua pihak bisa sama-sama dalam keadaan tenang, bisa memperbaiki dirinya masing-masing, sehingga nanti ketika semuanya udah siap dan udah lebih baik, baru persaudaraan di antara mereka bisa kembali dijalin lagi dengan cara serta sikap yang lebih baik. Dan gua melihat tanggapan dari Viking ini cukup tersentuh sekaligus naruh respect yang setinggi-tingginya buat mereka. Karena kalau kita lihat historinya, pengurus Viking ini sangat vokal untuk menciptakan perdamaian di kalangan supporter. Walaupun mereka sering mendapat feedback yang gak mengenakan dari para oknum, tapi hal itu gak bikin mereka jadi punya rasa dendam, gak bikin mereka pengen ngebales perbuatan buruk itu dengan perbuatan buruk lainnya. Justru mereka selalu membalas segala macam perbuatan buruk tersebut dengan perbuatan yang jauh lebih baik. Contoh, ketika di putaran pertama Persib versus Persebaya, disitu kan momennya ketegangan antara Bobotoh dan bonek ini emang udah panas. Tapi Viking justru memberikan pesan perdamaian secara jelas dan gamblang yang dipasang di area Tribun Timur, di tempat yang sering kena sorot kamera, bahwa persaudaraan mereka dan bonek itu gak pernah mati. Yang dengan pesan tersebut harapannya supaya semua pihak bisa sadar dan bisa kembali merawat persaudaraan yang sebelumnya udah terjalin. Tapi sekarang di putaran kedua, justru orang yang sebelumnya udah berbuat baik ini malah mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakan, tapi respect-nya mereka memilih untuk tidak membalas perlakuan buruk yang mereka terima. Padahal dalam budaya supporter itu ada yang namanya kehormatan atau harga diri. Dan harga diri ini dianggap menjadi hal yang sangat penting karena menyangkut nama baik organisasi mereka. Sebagian orang ada yang punya pandangan bahwa perlakuan kurang baik yang diterima secara terus-menerus seringkali ditafsirkan sebagai bentuk penghinaan terhadap organisasi atau kelompok supporter itu sendiri. Sehingga sebagian orang ada yang memiliki pemahaman bahwa untuk menjaga kehormatannya, cara yang mereka lakukan adalah dengan gak tinggal diam dan membalas dengan perlakuan yang kurang baik juga. Tapi di sini Viking memilih untuk gak melakukan hal itu. Mereka benar-benar bersikap dengan sikap yang sangat dewasa. Mereka sadar bahwa aksi balasan berupa perlakuan buruk merupakan hal yang sama sekali gak akan menyelesaikan masalah dan justru malah mencoreng nama baik Viking itu sendiri. Maka di sini mereka memilih untuk diam. Diam bukan berarti takut, diam bukan berarti tunduk, melainkan diam adalah sebagai sikap dewasa untuk memberi ruang pendewasaan terhadap orang-orang yang masih belum dewasa. Sehingga nantinya ketika semua orang udah bisa lebih bersikap dewasa, tujuan awal dari kawan-kawan Viking untuk menciptakan perdamaian itu bisa terrealisasikan dengan lebih baik. Ya, semoga apa yang dicita-citakan bisa terwujud dan tentunya tujuan tersebut butuh kontribusi kita semua. Bukan cuma Bobotoh, bukan cuma bonek, tapi semua kelompok supporter lainnya. Dan sesuai dengan statement dari Viking Persib Club, mari kita junjung tinggi pemahaman bahwa rivalitas itu hanya cukup selama 90 menit di lapangan. Setelah itu, di luar lapangan, kita tidak hilang akal dan tetap waras. Jadi sekarang gimana pendapat kalian setelah nonton video ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Gua rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Terima kasih. Gua Zidane Fatoni. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!